Pesona Erlisa, sholawat di radio Erlisa. Semoga selalu bahagia di dunia dan akhiratnya. Pecinta sholawat Nabi, hidup berkah diri 94,7 Erlisa FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Halo sahabat Erlisa yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama Mikdad Sa'roni di Pesona Erlisa di 94,7 FM Radio Erlisa, radio aslinya Jepara, menuju globalisasi dan tetap religius. Dan sahabat Erlisa yang berbahagia, pada sore hari ini edisi hari Sabtu Legi tanggal 17 Oktober 2020 atau bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1442 Hijriah. Seperti biasa Mikdad Sa'roni menemani Anda di Pesona Erlisa, di pecinta sholawat Nabi atau sholawatan di Radio Erlisa. Dan sahabat Erlisa yang berbahagia, pada kesempatan yang sangat baik ini kita nanti akan berbincang-bincang, dan tadi kita juga sudah bersolawatan. Kita buka dengan beberapa lagu sholawat ya sahabat Erlisa. Dan kita juga menunggu sahabat Erlisa untuk gabung ya. Bisa gabung nanti melalui teleponnya di 029142999800 atau bisa gabung melalui SMS atau WA ya di 081805805804. Oke, dan juga bisa gabung melalui streamingnya Erlisa di www.erlisafmjepara.com, dan juga bisa gabung ya, bisa nonton bareng ya sahabat Erlisa di Facebooknya Erlisa FM Jepara. Dan juga jangan lupa yang mungkin pengen nonton nanti setelah ini bisa ditonton di YouTube channelnya Erlisa FM ya, di Erlisa FM Jepara. Oke sahabat Erlisa, tadi sudah hadir bersama Mikdad Sa'roni di ruang siar Erlisa. Nah, ini ada dua narasumber yang sangat luar biasa. Nah, ini karena bertepatan spesial Hari Santri, maka pada kesempatan kali ini kita undang beberapa narasumber yang sangat luar biasa. Kita sapa terlebih dahulu, ada Ibu Hidayatun Nikmah SPDI. Assalamualaikum Bu Nikmah. Wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Nikmah? Alhamdulillah baik. Lama nggak ada ketemu ya. Biasanya dulu ketemu ya. Dulu sering antar bareng. Oke, masih sibuk apa ini Bu Nikmah sekarang? Alhamdulillah hari ini aktivitasnya ngajar sih, ngajar, sama kegiatan Fatayat. Oh, masih aktif di Fatayat ya? Iya, sampai matikan NU. Oh, gitu. Iya, kalau dulu kan ketua IPPNU tahun 2014-2016. Iya. Dan sekarang naik ke Fatayat. Iya. Oke. Dan narasumber yang kedua, kita sapa juga, ada Ibu Siti Asyah Eskom MSOS. Assalamualaikum Bu Asyah. Mas Mikdad. Oke, gimana kabarnya Bu Asyah? Sehat nggih? Jenengan lihat. Kayaknya juga sibuk ini Bu. Sibuk sekali itu. Sibuk ya kan? Karena apa ya, Bu dosen ya? Iya, Bu dosen. Dosen di mana Bu? Di Institut Pesantren Matodil Falah atau sering disebut Ibma Fapadi ya. Kalau dia dosen, kalau saya dodolan senengan. Sama-sama dosen. Dodolan senengane ya. Oke. Pengusaha sukses. Dulu juga sering ketemu dengan Bu Asyah, cuma sekarang ya wah udah sibuk luar biasa, udah dosen luar kota ya. Oke. Di media sosial.
Oke sahabat Erlisa, kita nanti akan ngobrol-ngobrol ya. Dan tema kita pada sore hari ini sahabat Erlisa, temanya adalah emansipasi santri. Wah, karena ini bertepatan dengan Hari Santri, walaupun masih kurang 1 minggu lagi ya di acara puncaknya ya sahabat Erlisa di tanggal 22 Oktober. Nah, kita tidak ada salahnya untuk kita selalu membahas dan membincang tentang santri. Oke, tadi kita sudah perkenalan singkat dengan narasumber. Tadi Bu Nikmah ini aktivis NU ya, sampai mati tetap NU. Nah, walaupun dulu dari IPPNU sekarang Fatayat, besok Muslimat dan seterusnya. Setelah Muslimat apa Mas? Ya Muslimat. Sudah pal mentok gitu. Mentok, ya. Oke, emansipasi santri. Nah, kalau biasanya kita dengar emansipasi wanita gitu ya Bu. Nah, karena ini saya panggil Bu atau Mbak ya? Kayaknya gimana gitu. Kalau Fatayat biasanya sahabat. Sahabat. Oke, mungkin kita mulai ngobrol-ngobrol ini. Mungkin berkaitan dengan emansipasi menurut panjenengan bagaimana? Monggo dari Bu Nikmah dulu. Emansipasi dari saya ya. Oke. Emansipasi kalau kita melihat atau menilik dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kan pembebasan ya, pembebasan dari perbudakan, atau biasa juga kita sering sebut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, seperti itu. Karena mungkin dulunya sering yang mendapatkan hak pendidikan adalah seorang laki-laki, tapi kalau perempuan biasa mengenal yang namanya 3M. 3M. Apa itu? 3M itu memakai masker. bukan. Bukan ya Bu ya. Iya. Masak, maca sama mana. Mosok wong wedok tingkon ngono terus kan. Ndak kan. Nah, maka dari situ ada yang namanya emansipasi atau pembebasan dari perbudakan, atau kita tadi ya persamaan hak. Bagaimana seorang laki-laki bisa pendidikan, perempuan pun juga harus bisa menimba ilmu di pendidikan, seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan seperti itu, karena sebetulnya kalau kita menilik di Al-Qur'an ya kan, ayat Surat Al-Hujurat ayat 49 itu kan sudah ditulis bahwasanya semua manusia itu di mata Tuhannya adalah sama. Yang membedakan adalah tingkat takwanya. Ya, seperti ya, seperti ayat, saya bacakan ayatnya ya biar lebih mantap gitu kan. Karena kita, kan samping saya dosen gitu. Karena kita juga ngaji nih. Iya, betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya kalau kita biasanya santri itu maknanya gandul. Dimaknani Bu. Dimaknani ya. Kang Midat dimaknani ini. Ya ayuhan nasu, hei para manusia. Hei para manusia. Wahai manusia, inna khalaqnakum. Inna kan sak temene ingsun sinten insune Gusti Allah. Sesungguhnya Allah khalaqnakum menjadikan dadiake kalian semua itu loh min dzakarin sangka rupa lanang laki-laki wa untha lan wadon dan laki dan apa namanya perempuan. Waja'alnakum, dan menjadikan kalian semua syu'uba itu apa? Berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku. Untuk apa? Hanya untuk mengenal, lita'arafu. Dan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di mata Tuhannya adalah orang-orang yang bertakwa. Seperti itu ya. Itu ayat dari surat Al-Hujurat ayat 49. Jadi kita setara antara laki-laki sama perempuan, tidak ada perbedaan. Yang membedakan tadi, kalau laki-laki boleh belajar, perempuan pun boleh belajar dong. Kalau laki-laki berpolitik, perempuan juga sama, harus sama gitu. Harus berpolitik juga ya Bu ya? Iya, gitu. Ini kayaknya hawa-hawanya. Gimana? Oke. Iya, seperti itu.
sih dari saya. Oke. Silakan, Oke, jadi Mbak itu ya Asia. berkaitan dengan emansipasi menurut Bu Nikmah ini. Nah, ini sekarang saya tanya ke Bu dosen ini. Iya, ini lebih mantap Bu- lagi. Kalau Bu Nikmah tadi agak ada ngaji-ngajinya, mungkin ini lebih ke akademisi mungkin. Monggo, gimana Bu Asia ini berkaitan dengan emansipasi? Sebenarnya Mm-mm. sama yang sering kita dengar terkait Mm-mm, emansipasi. mm-mm, Emansipasi wanita, Mm-mm. apalagi kita emansipasi santri. mm-mm, Nah, mm-mm. berarti kalau tadi sudah menurut KBBI-nya ya, emancipation tadi Mm-mm, pembebasan dari perbudakan atau Mm-mm. genggaman. Mm-mm. Nah, jadi persamaan hak biar sama antara laki-laki dan Mm-mm. perempuan, atau bahkan bisa dikatakan upaya untuk, kalau kita emansipasi wanita, upaya Mm-mm. untuk kita menyamakan hak. Nah, misalnya Mm-mm. dulu di sejarahnya atau mungkin dongengnya, Mm-mm, ketika wanita harus tadi 3M. mm-mm. Nah, atau bisa disebut sumur, dapur gitu ya, kasur, atau mana, masak, dan maca. Nah, Mm-mm. jadi itu, nah bagaimana persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Nah, ketika kita berbicara mengenai emansipasi santri, Mm-mm. nah kita juga persamaan hak santri. Hak jadi santri ya. itu Mm-mm, jangan minder, aduh saya santri itu mm-mm, nanti mau jadi apa? mm-mm. Mau jadi wakil presiden bisa, Mm-mm, ya. gitu kan? Presiden Santri juga ya. bisa. Presidennya Mau jadi santri dosen juga bisa. Mm-mm. Nah, misalnya seperti itu. Mm-mm. Mau jadi menteri juga bisa. Bisa, Kan banyak sekali itu. santri-santri di Indonesia khususnya yang Mm-mm. sudah menjadi generasi bangsa, bahkan sudah memimpin negara Indonesia. Mm-mm. Jadi jangan khawatir emansipasi santri, karena di pesantren kita tidak hanya mendapatkan 1-2 materi Mm-mm. atau Mm-mm. mata kuliah yang menjurus ilmu komunikasi, ilmu Mm-mm. dakwah, atau bahkan tarbiyah. Tapi di pesantren kita banyak belajar ada kepemimpinan, Mm-mm. demokrasi, Mm-mm. mandiri, Iya. agama, Mm-mm. manajemen, bahkan diajarkan loh, Mm-mm. manajemen keuangan, manajemen waktu, Komplit dan kemandirian yang paling penting itu. kemandirian. Nah, jadi itu bisa menjadikan bekal untuk kita Mm-mm, emansipasi mm-mm. santri. Kita harus bisa, jangan minder untuk setelah lulus dari pesantren mau jadi apa gitu, karena mungkin secara teorinya sudah disampaikan banyak Mm-mm. oleh Bu Nikmah gitu. Tak Oke. hanya menambah sedikit-sedikit saja. Jadi intinya Banyak juga boleh. intinya santri itu tadi ya tidak hanya 3M itu tadi ya Bu. Oke, nambah sedikit. Oh iya, Mas, monggo. bahwa banyak dari kita dulu memang Mm-mm. para santri putri Mm-mm. khususnya hanya bercita-cita sebagai mar'atu salihah atau istri salihah saja yang Iya, betul. ujung-ujungnya 3M itu tadi. Ya. Bahkan tidak, kita sekarang bisa selain guru ya, Madrasatul Ula yang guru dari Guru anak bagi kita, anak-anaknya. kita bisa juga lihat ya, bisa di politik, terjun di politik, juga terjun dimanapun itu. Bisalah untuk santri dan juga perempuan Iya, bisa berkarir ya. bisa berkarya. Bisa berkarir. Jadi Yang penting tidak kalah atau tidak melupakan kodratnya sebagai santri atau kodratnya sebagai wanita. Itu saja. Jadi tetap bisa berkarir tapi tetap ya di rumah ya. Supaya di rumah gitu ya. Kalau sedang tugas ya tugas gitu ya. Oke. Itu tadi ya sahabat Arisa berkaitan dengan emansipasi. Nah, ini tadi. Jadi kalau mungkin kalian yang bertanya-tanya emansipasi seperti apa, ini sudah dijelaskan maknanya. Oke. Kang Mendat sebentar. Monggo Tadi kan ditambahi. Mbak Asia bilang jangan lupa kan kodrat. Mm-mm. Nah, ini kodrat wanita itu sebenarnya apa? Ah. Dulu kalau saya belajar karena dulu kan selain IPPNU juga FKJ ya, forum kajian Aktivis. gender Oh, iya. di PMII ya Unisnu. Itu kan sebenarnya kodrat itu sendiri itu apa? Kodratnya perempuan kan paling hanya mengandung ya kan, mengandung itu melahirkan. jelas tidak bisa digantikan, Ah, ya kan itu ah, kodrat gitu kan. Kodrat. Kemudian menyusui itu yang namanya kodrat. Tetapi kalau nyapu, ngepel, semisal urusan rumah tangga itu kan bisa berdua gitu. Jadi nanti khawatirnya teman-teman yang ada yang ya pendengar setia ini
memaknai kodratnya wanita itu ya yang harus tadi nyapu, ngepel dan lain sebagainya, masak dan lain sebagainya. Itu bukan kodrat ya kan. Kodrat itu yang dimaksud di sini adalah itu tadi yang tidak bisa digantikan oleh laki-laki, itu hamil, menyusui itu. Nyapu ngepel bisa bagi tugas Iya, ya. begitu kan. Seperti saya. Lini depan dan lini belakang. Iya, kayak gitu. Oke, itu ya, jadi ada tambahan itu. Jadi kodrat itu tidak hanya sekedar itu tadi nyapu, ngepel, masak dan sebagainya, tapi apa ya, hal yang menjadi terah dari wanita itu sendiri. Oke. Emansipasi sudah, sekarang kita ke santri atau santriwati. Santriwan, santriwati ya kan. Nah, kalau santri kan secara umum. Di era globalisasi ini Bu. Nah, ini saya ke Bu dosen dulu ini Bu. Iya, siap gantian. Karena ini era globalisasi, era milenial. Lah ini santri harus bagaimana ini Bu dosen? Monggo Bu Asia. Oke ya, baik. Nah, sebagai santri tadi ya, yang emansipasi santri, peran santri di era globalisasi ini mau tidak mau, kalau menurut saya pribadi harus menerima ya, memberikan apresiasi dengan cara juga selektif, karena di era globalisasi ini kita pastinya ada beberapa dampak baik positif maupun negatif ya. Tentunya sebagai santri juga kita harus jeli, kita bisa menerima beberapa yang diambil dari sisi positifnya saja. Misalnya perkembangan media contoh pada saat ini. Nah, sebagai kaum santri yang generasi para ulama, para kiai, para bunyai gitu kan. Nah, bisa kita contohkan di dakwah saja misalnya. Apalagi di era pandemi ini. Nah, itu kan kalau di era pandemi ini dakwah itu tidak hanya ceramah di depan umum, di depan para jamaah, tapi bagaimana santri juga mampu menguasai teknologi atau media bisa juga berdakwah dengan membuat konten, berdakwah di balik layar misalnya seperti melalui radio, televisi, YouTube dan sebagainya. Jadi tidak ketinggalan. Nah, kembali ke tadi, bisa menerima dengan selektif ya, memberikan apresiasi. Misalnya karena di era globalisasi ini tentunya informasi dapat dengan mudah kita dapatkan, kita juga mudah berkomunikasi dengan yang lain, tapi santri juga tidak kalah harus saring sebelum sharing juga itu. Sharing. Disaring dulu apakah informasi itu benar atau atau tidak, kita cari sumbernya juga dulu. Jangan apalagi santri terbawa emosi misalnya tergiring pabrik yang tidak, kita tentukan dulu, kita pilih di sumber-sumber yang baik itu dulu. Jadi santri tidak hanya sekedar ikut-ikutan, nggak jelas, tapi harus ditelusuri dulu ya kan, ditabayun ya kan. Kayak kasus kemarin ya, demo semua ya. Padahal nggak tahu apa itu isinya. Mau coba apa saja asal ikut-ikutan. Oke, itu ya Bu dosen nggih. Nah, itu tadi dijelaskan, ini kuliah 1 SKS nih Bu. Oke, jadi santriwan atau santriwati ya, ini jadi jangan ketinggalan zaman, apalagi di era pandemi ini. Media ini sangat luar biasa ini ya, mulai dari apa dan apa, kalau nggak kita manfaatkan betul ya memang kita tertinggal. Oke, saya ke Bu Nikmah sekarang ini. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Asia, ini santri di era globalisasi menurut Bu Nikmah seperti apa ini Bu? Iya, sepaket atau sepaham ya dengan Bu dosen ya. Kalau santri di masa sekarang ya memang harus bisa bersaing gitu kan, kompetitif, kemudian tidak dapat mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Jadi jangan puas dengan ilmu agama saja gitu kan, tapi kita sebagai santri harus bisa membekali diri dari berbagai macam studi, berbagai macam ilmu agama, ilmu sosial, politik, juga teknologi tadi ya. Seperti ya yang dilakukan Kang Mikdad sekarang ya kan, santri kan. Kang Mikdad santri boten? Selamanya santri. Ya santri. Sampai kapan pun santri. Dakwah melalui medsos ya, media sosial. Nah, kalau kita tidak menggenggam medsos itu, siapa lagi ya kan? Jangan sampai media sosial itu dikuasai oleh faham-faham yang
radikal ya kan, Nggih. terorisme dan lain sebagainya. Karena kita ini santriwan santriwati adalah penerus ulama gitu kan, yang meneruskan perjuangan ulama. Kan kalau kita mengutip apa namanya dawuhnya Kiai Dimyati itu, santri sendiri kan ada sin, nun ya kan, ta, Nggih, ro. sin, Ya. nggih, Sinnya itu satrul aurah ya kan. Nggih, Sebagai santri kita harus bisa menutup aurat kita ya kan. Kemudian nunnya iki sing medeni wong ya kan. Sin, Naibul ulama. Nah, kita itu wakil loh, wakil para ulama. Nah, di situ ya kan, wakil para ulama. Kemudian barnun apa ya? Ra. Tak. Tak, Ya. nggih. Taknya tarkul ma'asi. Nah, sebagai santri kita harus bisa meninggalkan maksiat-maksiat. Jangan sampai keluar pesantren malah ngomben-ngomben. Amar ma'ruf nyambi mungkar. Nah, Mungkar ya. Nyambinya itu ya. Iya, karena di sekitar lingkungan saya itu ada yang keluar pondok, kemudian ya itu hamil di luar nikah pun Oh, ada. gitu. seperti Ada itu ya? Ada gitu. Santri itu ya. Tapi santrinya ora tutup. Oh gitu. Berarti rak santri. Bu. Baru iya. Belum sampai Gitu. terinya itu. Makanya kita harus bisa tarkul ma'aswi tadi. Kemudian yang roknya roisul ummah. Nah, Roisul kita ummah. ya pemimpin ummah. Itu Jadi, menurut Kiai Dimyati itu sangat mendalam sekali kata-kata santri. Tapi kalau kita Kiai Haji Ma'ruf Amin itu bilang bahwasanya kalau santri itu bukan hanya orang yang menimba ilmu di pondok pesantren saja, tetapi kalau kita menganut dawuhe kiai, ya kan, nganut tindak lampahe kiai, insya Allah kita juga bisa dianggap santri. Seperti itu sih. Jadi menurut saya. Ya. ada santri yang mondok, ada yang santri tidak mondok, taruhlah gitu ya. Oke, itu tadi ya sahabat Risa berkaitan santri di era globalisasi. Oke, sekarang ke emansipasi lagi nih Bu. Ke Bu dosen dulu ini. Iya. Emansipasi ini kan kita sering mendengar itu kan dipelopori sama Ibu Gita Kartini ya. Yang ketahuan ternyata namanya harumnya. Harum nama. Harum namanya. Oke, jadi pengen nyanyi. ini kan dipelopori oleh Ibu Kartini ya, Ibu Gita Kartini atau RA Kartini. Lah ini bagaimana emansipasi dalam konteks diaplikasikan bagi santri putri. Nah, monggo Bu dosen dulu ini. Oke, baik. Seperti yang kita ketahui bersama ya, sudah tidak hanya di Jepara, sudah mendunia bahwa Raden Ajeng Kartini ya pahlawan emansipasi wanita. Mungkin kalau tidak ada beliau, kita ya, saya sama Bu Nima ya mungkin jenengan nggak bisa dosen ke sana, bisa, ya. Bu Nima nggak bisa berkarir. tidak bisa berkarir, Aktivis, tidak ya. bisa mendapatkan hak pendidikan ketika itu ya. Ketika kita terapkan di santri putri, nah jadi sebagai santri tetap harus kreatif, berpendidikan. Selain fastabiqul khairat, jangan kalah juga dengan santri putra. Hafalannya oke, ya, bisa. Santri putra misalnya kayak Kang Midat bisa bersolawat, bisa terbangan, santri putri juga bisa gitu Bisa. kan. Malah lebih kreatif yang di video-video itu Bu. Nah, iya, Ember. Ember pakai gayung gitu kan. Nah, dan juga simboyannya ya yang kita habis gelap terbitlah terang itu sudah di Al-Qur'annya mungkin bisa minal dzulumati ilan nur. Minal Yang dzulumati ilan dari nur. gelap ke terang itu bukan berarti yang mati lampu ya dari gelap, tapi bagaimana beliau Raden Ajeng Kartini itu memperjuangkan hak-hak wanita kita di emansipasi, bahwa wanita itu ya perlu pendidikan karena memang wanita juga akan mendidik selain mendidik anaknya. Selain itu juga selain pendidikan beliau juga aktif menulis ya. Raden Ajeng Kartini suka Surat-suratan menulis ya kan. surat-suratan sama Surat-suratan, itu ya. temannya Stella yang ada di Belanda itu. Jadi haknya menulis, seperti juga bahwa menulis, membaca itu kan ada kaitannya dengan pendidikan. Bahkan dalam Al-Qur'annya sudah jelas wahyu pertama ya perintahnya Iqra. Iqra, membaca. Ada hubungannya dengan bil qalam, menulis. Begitu juga itulah hubungannya dengan pendidikan. Ada juga karya menulis. Kita juga sebagai santri ya menulis karya, sebagai mahasiswa menulis karya. Kita juga
menulis beberapa karya yang manfaat lah, minimal kalau kita berbicara ada dasarnya seperti Bunikmah dalam Al-Qur'annya gitu. Nah, jadi tidak asal ngomong gitu, atau omong doang, tapi memang kita sebagai santri dan generasi penerus ulama itu tadi harus ngomong yang berdasar. Nah, seperti tadi yang kami sampaikan bahwa sebagai santri putri emansipasi yang mengikuti RA Kartini jangan minder. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa banyak sekali santri-santri putri yang aktif di dunia politik. Misalnya teman-teman pasti tahu ya, mohon maaf, Ibu Hajah Hindan Anissa. Nah, itu kan luar biasa. Saya kagum dengan beliau. Beliau santri, ya pengasuh pondok pesantren, tapi pinter, ulet di dunia pesantren iya, di politik iya. Itu kan punya peran yang luar biasa ya. Selain sebagai maslahah untuk kemanfaatan umat, juga ya memang itu pengabdian diri. Ada juga misalnya Ibu Ida Fauziah misalnya yang menjadi menteri ya. Menteri ya. Ada juga Ibu Khofifah misalnya. Jadi gubernur. Ya, jadi gubernur. Misalnya di samping saya ini, nah, Jadi manusia. Udah pernah jadi ketua IPP itu kan Kabupaten Jepara ya. sudah jadi sekelas bupati ini. Memimpin Pada zamannya. memimpin warga IPPNU ya, se-Kabupaten Jepara. Itu kan Bu Nikmah ini kan berdedikasi tinggi, aktivis yang luar biasa. Jadi banyak perempuan-perempuan itu ya sudah, tinggal kita, cita-cita kita itu sebagai apa? Apakah cukup ya, sebagai istri solihah saja misalnya? Ya nggak apa-apa, kita sebagai tetap istri solihah, tetap menjadi ibu yang baik, menjadi istri yang baik, tapi juga kalau bisa tetap anfa'uhum linnas, memberikan manfaat kepada orang lain, kepada masyarakat, terlebih kepada negara Indonesia misalnya. Itu mungkin. Oke, itu ya, jadi peran santri bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Oke, sekarang ke Bu Nikmah. Emansipasi. Sudah diwakili semuanya ya. Ya, memberikan satu keimbangan. Iya, jadi kalau enak ya santri sekarang itu tidak usah maksudnya berjuang untuk memperjuangkan hak-haknya. Tapi kalau kita menilik zaman dulu kan santri itu ya memang wes belajar agama, wes bariku ya wes nggak usah bercita-cita tinggi gitu kan. Tapi kalau menurut saya memang jangan bercita-cita hanya menjadi perempuan rumah. Walaupun hidupnya di rumah ya. Gitu. Walaupun itu baik sih sebenarnya kan, jadi istri solihah itu kan tadi ya berbakti kepada suaminya itu juga baik gitu. Tapi kita kan tadi yang disampaikan apa namanya Bu dosen, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi kita sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Bercita-citalah tinggi ya. Setinggi Jangan mungkin ya, Bu, setinggi mungkin gitu. Kalau jatuh nggak sakit. Nggak sakit gitu. Karwane tiba itu. Karena banyak sekarang perempuan-perempuan yang meniti karirnya ya seperti tadi guru saya ya Bu Hindun itu kan ketua yayasan sekolah saya ya SD Semai yang hari ini memang luar biasa sekarang di kementerian kan kementerian. Saya juga sangat mengapresiasi sekali sangat apa namanya ya dengan beliau menginspirasi ya mengidolakan ya, seperti itu. Selain dia juga mengasuh anaknya putra-putrinya itu sekarang hafid-hafidah semua alhamdulillah gitu ya. Iya gitu, jadi memang luar biasa keluarganya Bu Hindun itu. Jadi ini malah jadi ngomongkan Bu Hindun karena saking ngefansnya ini. Ini nanti tak tandai Bu Hindun ya. Ditandai enggak apa-apa kami. Kemarin sudah komen kok. Viralkan Bu gitu. Gitu. Ya jadi tadi emansipasi santri ora usah minder. Sekarang harus bisa berkarir gitu. Karena poinnya tadi satu khairun nas anfa'uhum linnas. Seperti itu saja sih Kang Mitra. Oke. Sebelum ke cerita tentang pengalaman pesantren ini ada yang bertanya ini Bu. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Umi. Saya mau bertanya bagaimana menanamkan minat anak untuk belajar ke pesantren di usia dini. Mungkin bisa ke Bu Nikmah dulu ini. Walaupun keduanya ini memang basicnya pesantren juga. Mungkin bisa dijelaskan ini dari Bu Umi ya. Bisa diulangi?
bagaimana menanamkan minat anak untuk belajar ke pesantren di usia dini? Usia dini ya kalau memang apa namanya penanaman akhlak itu memang harus di usia dini. Kita memperkenalkan itu dari usia PAUD itu sudah ya. Kayak anak saya kan Fatin itu kan, memang sudah dari usia dini ini kita biasakan untuk belajar ngaji, ya kan, belajar ngaji. Kemudian memperkenalkan jilbab kalau perempuan, kalau laki-laki memperkenalkan peci, kan, sholawatan dan lain sebagainya. Dan dari kecil memang sudah di doktrin istilahnya ya, doktrin kejeron ya. Tidak apa-apa kan, karena kaderisasi jadi doktrin. Iya itu, di doktrin bahasanya Mbak Fatin itu besok gede mau mondok di mana? Kalau jawabnya hari ini sih mondok di Nyirosif yang dekat, gitu. Ya, Depan ketua rumah itu. Ya, ketua RMI NU Jepara ya. Itu nggak mondok itu, pindah turu. Pindah turu ya. Jadi dari kecil itu sudah membiasakan hidup-hidup ala santri juga seperti itu. Selain mengaji, selain diterapkan ilmu agama, kemudian bersolawat, kita juga mendidik anak mandiri. Mandiri seperti itu sih. Jadi dibiasakan seperti semisal bangun tidur ya kan, bangun tidur kita sudah sebelum dia langsung beraktivitas di rumah sudah ada musik-musik nih, musik-musik yang berbau sholawat dan Quran ya. Kemudian jadi ditanamkan sejak dini. Sejak dini. Kemudian kalau di rumah itu kebetulan punya boneka Hafid ya, yaitu boneka Hafid itu apa, Bu? Hafid. Oh, jadi gitu boneka ya? Hafid. Di bonekanya Oh. isinya itu ada murotal, gitu, kemudian ya. itu. Saya kan belum ya, Bu. Iya. Calon sih. Itu bisa diperdengarkan gitu sehingga dia nanti pas gedenya kalau ditanya itu ya langsung pengen mondok gitu aja ya? sih gitu. Jadi memang perlunya kaderisasi sejak kaderisasi apa ya? Doktrinisasi tadi. Karena yang ngomong kaderisasi dulu. Iya. Oke, jadi itu kalau memang sudah dibiasakan, ditanamkan sejak dini nanti anak itu secara tidak langsung minta mondok itu sendiri ya. Bukan dipaksa ke kudu mondok. Iya, kayak nakal tak pondokake. Kayak memakai jilbab ancaman itu namanya. Kalau memakai jilbab juga itu kan dia memang sekarang pengen-pengennya sendiri, nggak usah dipaksa, itu sudah langsung ambil jilbab, pergi kemana-mana ya wes pakai jilbab gitu kan. Walaupun bajunya pendek, ataunya pendek, itu dia pakai jilbab itu, ambil jilbab, pokoknya kemana-mana itu pakai jilbab, itu kan salah satu ya untuk menumbuhkan biar pengen mondok nantinya. Itu sih. Oke, itu ya. Ada tambahan dari Bu Asya mungkin, ini yang dari Bu Umi tadi. Ya, jadi memang kebetulan ya kami, saya dan juga Bu Nimah, anaknya masih usia dini juga. Memang bagaimana menumbuhkan anak untuk mau di pesantren selain tadi beberapa contoh ya. Karena kita sebagai sebagai contoh itu tadi kepada anak kita uswatun hasanah ya, uswatun hasanah kita di waktu sholat ajak sholat, kita ajak ngaji di masjid juga jamaah ikut di masjid. Nah selain itu memang kalau mondok di usia dini itu kan ibarat mengukir di atas batu ya. Ada nyanyiannya itu. Nah, coba yang nyanyi kami lihat aja. Juga boleh nyanyi. Dan juga anak katanya memang ibarat itu kaset. Tinggal apa yang kita dengarkan ke mereka. Ketika Bu Nimah setiap hari murotal dan juga sholawat, ya itu yang akan diucapkan anak gitu kan. Berbeda kalau sudah dari kecil diajarin nyanyi pop atau bahkan dangdut itu ya. Hobi orang tua juga bisa mempengaruhi mungkin. Nah, tapi hobi saya dangdut loh. Saya juga loh Bu, saya kalau di rumah itu dengerin koplo. Dangdut pesawat ya kan. mungkin kita dangdutnya dengerinnya pas nggak ada anaknya kali ya. Roma kan itu. Gak apa-apa. Nah, jadi bisa kita karena anaknya Bu Nikmah cewek sering pakai jilbab. Enggak lah, ini kan anak jenengan kan putra. Ya mau kemana juga Peci, baldu ya? gitu. Biasanya peci, baldu. Kalau belum pakai itu nggak mau naik motor. Gitu sama. Karena sering ayahnya pakai baldu, belum koplo ya. Belum haji. Nah, kayak Pak Soekarno, Pak Mikdad juga sering pakai peci misalnya. Nah,
itu contoh. Yang penting anak itu nyontoh orang tua. Kalau orang tuanya pakai peci, kebetulan kalau cowok pakai peci, Bu Nima pakai jilbab, ya anaknya juga ikut pakai ya. jilbab. Orang tuanya sholat, anaknya juga ikut sholat. Orang tuanya main gadget, anaknya ya pengen juga ya, ditontonin, nonton YouTube dan lain sebagainya. Jadi kita tahu porsi lah. Nah, bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang pengen memondokkan atau mengirim anaknya ke pesantren, saya juga pengen ya. Itu memang harus ikhlas di awal, menurut saya, karena yang sering tidur bareng sama anak, sering ramai, terus tiba-tiba kita harus ikhlas di awal. Memang harus benar-benar niat, ya. Bukan berarti kita tidak sayang, tapi ya itu. Dan juga kita sering, walaupun anak saya masih kecil, ketika acara di pondok ada pengajian, ada istighosah atau ikut ya? apa, saya ajak biar sering lihat-lihat di pondok. Misalnya Dibiasakan ya. Dibiasakan. Ya itu keponakan saya masih kecil, itu masih kebetulan ini TK. Kok saya mondok di sini? Itu karena apa? Di pondok juga kebetulan ada ikannya di kolam gitu kan. Anak kecil itu kan masih suka ada mainnya gitu kan. Juga lihat mbak-mbak santri itu pada baik. Anak kecil kan suka kalau dengan orang yang baik-baik gitu. Temannya banyak gitu Temannya ya. banyak gitu. Jadi perlu di apa ya tadi loh, di Dilatih. doktrin dan dilatih ya kan. Jadi kalau nek pondok iku kancane akeh. Aja didelok ning pondok kok lho sing nangisan aja didelok. Ora gelem pondok. Kan yang tidak baik tidak boleh. Beri contoh dulu. Orang tuanya memberi contoh dulu tadi ya, suatu hasanah kepada anaknya. Oke, itu yang ditanyakan sama Bu Umi Salamah yang ada di Pasir Mijen Demak ini ya. Itu ya Bu. Nah, tadi sudah dijawab. Dari Demak ini. Kebetulan itu nama ibu saya juga. Oh gitu. Jangan-jangan ibu kamu Beda wilayah. Beda wilayah. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi, ini juga masih menyambung ini. Ada dari Bu Yanti Rianti Andromeda. Ini tanya nggih, Bu. Aku tidak dari pesantren. Jika manut dawuh tindak lampai kiai, apa juga bisa dibilang santri. Tapi misalnya nggak dibilang santri juga nggak apa-apa. Sekarang juga saya sudah menjadi muslimat. Dulu mantan ketua IPPNU 2 periode saat remaja. Ini Bu Nikmah ini mungkin. itu perempuan yang tanya Perempuan tadi ya. Bu Yanti Rianti ini yang ada di mana ini, di Tubanan ya. Ya tadi yang sudah saya katakan ya, kalau kita mengacunya ke Kiai Haji Ma'ruf Amin, santri itu bukan hanya orang yang mondok saja, tetapi kalau kita ikut tindak lampahi para kiai, insya Allah kita sudah dianggap menjadi santri walaupun tidak santri. Ya itu sih. Angger Gitu. gelem ngaji pokoknya santri. Gelem ngaji ya. Kita ngaji muslimatan tuh. Ada yang tadi yang dikatakan ada yang mondok kemudian keluar mondok nggak jadi. Artinya kan dia tidak mengikuti tindak lakune kiai ya, berarti dia bukan santri ya. Tapi ada orang yang tidak mondok tapi dia senang sholawat, ketika ada pengajian diikuti, kemudian dia juga meninggalkan maksiat, ya kan? Itu juga dinamakan santri. Jadi orang-orang yang atau kalian semua yang tidak sempat mondok, ya kan? Suami saya kebetulan tidak mondok. Saya single ya. Mondok Bu. Mondok di Pondok Rasa. Tapi kan kita bisa mengikuti tadi ya, mengikuti kiai, insya Allah kita dianggap santri seperti itu. Kalau di NU kita bisa berjuang bersama-sama di NU, malah lebih santri nih NU gitu. Oke, itu ya Bu Yanti ya. Jadi jangan pesimis gitu ya. Pesimis. Aduh, aku ora iso mondok, berarti aku ora santri, itu bukan ya gitu. Pokoknya angger melu kiai gelem ngaji santri. Santri. Ada tambahan dari Bu dosen? Ya sedikit sih, karena tadi sudah mantap banget dari Bu Nikmah. Karena biasanya ada beberapa faktor ya untuk tidak bisa atau belum berkesempatan nyantri mondok pesantren gitu kan. Mungkin dulu bisa ada faktor ekonomi atau mungkin memang dulu belum
terfikirkan belum pengen gitu kan, anak muda itu biasanya masih nama-nama ya masih pengen kumpul dengan teman-temannya, tapi ketika tadi sudah ibu muslimat mungkin sedikit menyesal bahwa tidak pernah nyantri di pesantren, tapi tetap karena tindak lampahe tetap mengikuti Pak Yai, para ulama ya tetap santri itu di hati ya, tetap selamanya menjadi santri. Ya nek zaman biyen urung iso mondok ya saiki anake kon mondok kan gitu ya. Ya. Bisa di generasi penerusnya. Nek ra iso anake ya putune kan. Gitu aja kok repot. Gitu ya Bu Yanti. Jadi kalau ikut kiai, ikut habaib, ikut ulama, insya Allah santri walaupun nggak mondok. Allah mendapat berkahnya. Oke. Oke, ini sekarang kita kembali ke pertanyaan. Tadi kan banyak yang tanya, jadi kita harus tanggapi. Mungkin ini cerita-cerita tentang pondok pesantren berkaitan dengan pengalaman ini. Mungkin bisa diceritakan Bu, ini dari pengalaman saat menjadi santri di pondok pesantren. Mungkin diceritakan hal-hal yang positif saja. Loh, negatif. Maksudnya biar kita ini memberikan satu inspirasi kepada generasi. Jadi diceritakan yang baik-baik gimana pengalamannya ketika di pondok. Monggo dari Bu Nikmah dulu. Saya dulu ya. Yeah. Saya dulu terus ini. Kan dulu kan pernah mondok ya kan? Iya, Pondoknya di Kajen. Kalau Bu Asia ini kan dosennya ya kan kalau. Monggo Bu Nikmah. Terima kasih. Itu alhamdulillah saya berkesempatan mondok ya di Kajen, khususnya di pondok pesantren Al-Badiiyah yang disingkat Pesilba. Itu singkatan Mas. Yeah. Pesilba pesantren Al-Badiiyah. Saya tuh sudah pernah tahu cuma enggak hafal ya. Kerennya itu Pesilba. Lihatnya kan ya. kayak Al-Husna dan lain-lain. Kita keren sendiri memang Pesilba. Pesantren Al-Badiiyah di bawah naungan beliau almarhum Haji Muhammad Sahal Mahfud dan Bunyai Hajah Nafisah Sahal Mahfud. Ya, pengalamannya bagaimana ya? Dulu itu alhamdulillah yang enak-enaknya ya. Alhamdulillah di pondok itu juga saya termasuk santri yang aktif Mas Mirda. Jadi tidak Jadi pasif. sudah aktivis sejak di santri ya. Iya, dulu aslinya ya malu-malu kucing gitu kan gitu. ya. Sekarang gitu. Yes, malu-maluin. Gitu ya. Jadi dipercaya dulu kalau senior saya itu kan Mbak Santi ya, dulu ketua pondok pas zaman saya masih umbelen ya, masih kecil. Saya nyantri itu sekitar 7 tahun alhamdulillah. Jadi dari SD ya kan langsung cabut. Yang penting mondok, enggak tahu nanti di sana apa itu yang penting mondok gitu kan. Rombongan dari Jepara, di situ juga ada Hamidatur Rohmah, kebetulan dia juga pernah jadi ketua PCI IPPNU Kabupaten Jepara ya tahun 2012-2014. Sebelum dengan ya. Iya, itu dulu ya 1 minggu nangis. Oh gitu ya. Itu menjadi satu tradisi Oh iya, tradisi. Nangis di pojokan gitu bareng-bareng. Gitu. Iya, ini tuh enaknya. Ketoknya menang tapi nangis ya Bu. Tapi Sanawi alhamdulillah ikut tadi jadi koordinator murojaah, seksi murojaah. Oh iya. Ya, murojaah itu kalau di sana kan di Kajen kan menghafalkan alfiyah ya Mas ya. Jadi wajib ya di sana ya. Ya, syarat naik kelas itu ya hafalan itu gitu, ya. hafal 1000 alfiyah seperti 1000. itu. 1000 gitu. Saya alhamdulillah karena dulu mungkin hafalannya lancar terus ya. Nomor 1 restoran ya nomor 1 alhamdulillah. Kemudian dipercaya jadi koordinator murojaah. Wong sing ngombong anak-anak. Gitu ya. Kombongan. Jadi orang anak-anak yang atau santriwati yang tidak bisa hafalan, hafalannya gak lancar ya kan. Jatahe pol 200 kok lagi entuk 50 misal kan. Itu kita kombong, istilahnya kombong Mas. Kita kombong giring ke ruang tamu ya. Kalau di ruang tamu itu kan nanti kan seliwar-seliwar bunyai ya kan. Jadi biar dia malu. Oh gitu. biar mereka malu kemudian sampai dititeni bunyai cah iki sing gawenane kombongan gitu nggih. Nah, saya di situ yang nyemai mereka agar mereka bisa lancar dalam hafalannya, mencapai target hafal itu ya. Kalau nggak tercapai target kan tadi nggak bisa naik kelas karena itu kewajiban. Nah, selain di pondok
jadi koordinator murojaah, kemudian di sekolah Matul Fala, alhamdulillah juga ikut gabung di organisasi kebahasa Arapan. Bahasa Arab ya. Iya, assalamualaikum. Mungkin, mungkin nanti bisa hiwar sedikit Bu. Mengingat-ingat. Wes rada lali Mas Widat. Kayaknya nanti kok gayang kita hiwar gitu. Kayak gitu. Nggih. Jadi Wah, nggih. selama. Jadi wakil ketuanya pas bahasa Arab dulu. Jadi di sana memang identik dengan Arab ya. Arab ya. Kalau betul. Mbak Santi dulu yang di Hismawatinya, himpunan siswa lebih. seluruh dia menghubungi kan. Lebih semacam kayak OSIS gitu OSISnya ya. ya. Kalau saya ke bahasa Arabnya gitu. Jadi menggunakan bahasa Arab khususnya di hari Jumat itu wajib bahasa Arab. Jadi setiap hari Jumat obrolannya apa itu ya bahasa Arab? Iya, bahasa Arab. Terus kalau nggak bahasa Arab lupa Kalau mungkin. ada kepengurusannya ya Oh, kan. gitu. Kalau kepengurusannya dengar kamu tidak berbahasa Arab, maka Takzir. ditazir. Takzir, Ya, takzirannya bisa macam-macam, bisa membuat mufrodat, Oh, gitu ya ya. kayak gitu-gitu. Mendidik ya. Iya, mendidik. Ora dikon jajake. Kemudian membuat kegiatan di hari Jumat itu ya, semisal membuat nyanyian di sini senang, di sana senang, itu di bahasa Diganti Arab bahasa kan Arab. ya, fi hunna surur, hunaka surur, fi ai makanin kolbi surur, itu kayak gitu. Itu kayak dulu lagu-lagu di pramuka gitu ya. Lagu-lagu, cuman di bahasa Arab kan, Di bahasa gitu-gitu Arab sih. kan. Jadi itu enaknya kalau tidak enaknya apa ya? Makannya ya. Biasa itu Bu. Belum, Kalau itu di biasa pondok itu ya, harus tirakat. di pondok itu biasanya memang makanannya pramuka. Tahu tempe maksudnya. Iya betul. Itu sih pengalaman cerita dari saya. Jadi pengalamannya luar biasa nih Bu Nikmah ya. Iya. Pernah jadi koordinator kombongan apa Bu tadi? Murojaah. Murojaah. Itu dan juga wakil ketua bahasa Arab itu ya. Pokoknya senra apal lagi pokoknya tugasnya Bu Nikmah. Cateti ya. Dicatati. Oke, sekarang ke Bu Asiah ini. Mungkin bisa sedikit diceritakan Bu ketika di pesantren ya kan. Ini hal-hal yang bisa diceritakan lah kepada generasi hari ini. Monggo. Kebetulan kalau saya ceritanya berliku-liku. Oh gitu ya. Ya, memang gitu, harus ada yang naik, turun, belokan dan sebagainya. Monggo. Saya tuh pengen nyantri, pengen jadi santri itu sudah dari kecil. Kebetulan mbak saya mulai dari MI itu kan sudah di pesantren. Saya tuh senang kalau ada mbak saya, teman-temannya main itu pakai sarung. Jilbab itu kan, aduh saya pengen banget jadi santri. Nah kebetulan habis MI saya tuh sudah nagih pengen mondok gitu kan, gak sabar pengen mondok. Nah tapi karena anak saya anak orang tua saya cuma 2, nanti kalau mondok semua nggak ada temannya. Nggak ada temannya Akhirnya kan. saya tetap di setelah madrasah sanawiyahnya saya ke kajian juga mbak. Pernah ke kajian ya? Ya ke kajian, tapi ini pengalaman yang tidak baiknya saya tidak kerasan di Oh sana. gitu. Sempat 1 minggu atau Ya, tidak sempat? itu tadi nangis. Oh nangis. Seminggu nangis terus Ya, ketara. kebetulan ditinggali ya bahasanya, saya ikut pulang nggak balik. Oh gitu ya. Nah, itu saya sudah sempat malu ya, karena kalau di tempat saya itu tradisinya kalau udah mau mondok itu keluarga bahkan tetangga itu Ikut pamitan lah. ngeterake. Ya ikut nganter gitu. Sudah diantar sampai kajian nggak kerasan merupakan suatu hal yang sangat memalukan bagi saya. Nah mau tidak mau akhirnya saya di pesantren Darul Musyawarah dekat sih Di Bangsri Jepara, ya. Bangsri. Ya, Bangsri itu sambil di madrasah aliyahnya di sana. Nah masih setelah lulus madrasah aliyah masih tetap melanjutkan pengen jadi santri. Saya tidak mau banyak berpikir berat apalagi kuliah gitu ya. Tapi mungkin selain jalan Allah saya tidak tahu, karena saya kebetulan ketika itu didaftarkan di Universitas Jepara ya. Ayo sini kuliah, itu guru saya, beberapa guru MA itu datang ke rumah. Mungkin nggak tahu ya kenapa saya diminta untuk kuliah, entah potensi atau gimana saya tidak tahu. Nah akhirnya orang tua saya ya menghendaki untuk kuliah, dan juga dari pihak pondok pesantren tidak kerso kalau saya harus ngekos, karena mungkin banyak godaan ya, sehingga mau tidak mau saya bantu di Dan setan itu di pondok pesantren Miftahun Najah itu dekat. dekat ya. Nah
Sekarang Jadi menceritakan walaupun kuliah tapi tetap masih ikut mondok gitu ya, ya. ngabdi Ngabdi di ya. saya ikut bantu-bantu. Mm-mm. Gitu. Ben pihak pondok juga tidak melang-melang bahasanya kalau saya kos itu. Minimal kalau di pondok aman lah gitu. Nah, cerita pengalaman ketika di pondok pesantren Darul Musyawarah saja gitu ya. Ketika itu saya seneng banget dan sampai sekarang memang hubungan saya dengan pondok itu saya tetap santri ya, santrinya tidak. Bahkan saya merasa tidak alumni gitu. Karena sudah enak ke sana ya ke sana saja. Terbuka untuk para alumni gitu kan. Ketika ada acara ya sudah ke sana. Kalau tidak ada acara pengen sowan ya sowan, pengen main ke pondok ya ke pondok gitu kan. Sudah kayak rumah Ya, sendiri sudah lah. kayak rumah sendiri. Nah, pengalaman di pondok untuk ketika Mbak Nimah tadi menjadi koordinator rombongan, saya apa ya? Nggak koordinator juga sih. Koordinator Kebetulan dulu roan ketika- biasanya ini. Iya, ketika mau Roan ya. dipilih menjadi ketua pondok, saya memilih untuk tidak balik pondok. Itu kayak Ketika maksud jadi ya. ketua pondok malah nggak mau ya. Iya, karena Lari ketika dia. itu saya menjadi ketua IPPNU ya di komisariat Oh, di IMA-nya. komisariat. Jadi kayak merasa double gitu. Nah. Saya belum mampu. Saya khawatir seakan-akan mimpin di pondok pesantren itu kayak mimpin di desa gitu satu pondok itu kan. Berapa ratus itu ketika itu? Ketika itu tidak banyak sih Tidak banyak di ya? Putri saja mungkin sekitar 150. Oh, 150 ya. Sekitar ya segitulah. Tapi ya karena mungkin saya tahu diri ya kemampuan saya kayaknya belum bisa. Saya masih perlu diampu. Saya siap jadi pengurus, tapi kalau ketua saya belum lah gitu. Nah, pengalamannya memang saya dari dulu sampai sekarang itu pengen apa ya, memberikan lebih apa yang saya mampu gitu. Misalnya saya dari dulu beda, kalau Mbak Nimah sudah orangnya pemberani, saya lebih identik ke pendiam. Tapi saya mencoba-cobalah ikut lomba dulu. Pertama kalah, kedua kalah. Tapi Ketiga, ketika 4. baru gitu kan. Begitu juga ketika kuliah, masuk anak komunikasi pendiam itu Oh, kan gitu di ya. Kojlak, akhirnya berani itu. Masa anak komunikasi nggak bisa komunikasi? Ya, dan di pondok ini enaknya bagi pengalaman saya adalah selain diajarin bagaimana mandiri, bukan mandi sendiri ya. Kalau Ini mandi itu udah sendiri, pasti. di rumah juga. Tadi manajemen waktu itu yang sangat luar biasa. Di pondok itu misalnya bangunnya jam 3, tidurnya jam 12 malam. Tidur 3 jam ya enggak bisa. Kalau sekarang di rumah itu kan tidurnya jam berapa, bangunnya jam berapa. Bisa manajemen waktu untuk hafalan, untuk sekolah di madrasah aliyah, untuk setor ngaji dan lain sebagainya, bisa manajemen waktu, manajemen keuangan pastinya. Nah, itu manajemen juga diajarkan di pesantren. Tadi ada sistem demokrasi, ibaratnya politik ya, latihan. Iya, Ada latihan pemilihan- organisasi iya, juga ya. latihan pemilihan ketua pondok, pemilihan pengurus dan juga reorganisasi dan lain sebagainya. Di pondok itu banyak sekali lah kita belajar kemandirian, dan yang satu lagi keuletan dan kekeluargaan itu yang sangat luar biasa sampai sekarang. Barat itu kan teman kita ketemunya di pesantren ya, itu sampai sekarang tuh melebihi Masih. keluarga. Iya, Gitu ya, masih komunikasi, iya, masih ngana ketika ya. komunikasi. Dan ketika saya sakit itu siapa yang ngerumati kalau enggak temannya gitu kan. Ibaratnya nyuci sampai dicucikan, makan itu dirumati sampai seperti itu. Dan itu kan rasanya ya Allah, ini teman loh, melebihi Orang saudara, sapa-sapa melebihi nih, orang gitu. tua itu. Dan itu sampai sekarang saya rasakan di pondok pesantren itu belajarnya kita luar biasa. Jadi monggo teman-teman yang mau mondok jangan lihat sisi yang tidak baiknya di pondok, tapi kita di pondok pesantren itu banyak yang kita Belajar ya. dapatkan. Banyak pelajaran selain ilmu agama ya, itu tadi keuletan, kepersaudaraan, bahkan demokrasi, manajemen kita dapatkan semua di pondok. Terutama manajemen keuangan ya. Manajemen keuangan. Pengen disambangi katanya seminggu, mundur seminggu itu kan bagaimana bisa 1 bulan. irit gitu kan. Piye carane duit 100 iki cukup mbok karo. Iya, terus belum lagi ada kebutuhan lain-lain, kitab yang mendadak itu kan. Nah, itu saya lebih pengalamannya ceritakan itulah. Jadi keuletan di pondok, persaudaraan ya kan.
kalau di pondok itu kan ya memang nggak ada orang tua, adanya ya temen pengurus gitu ya. betul. Jadi kalau ada apa-apa ya memang itu Koncone. koncone itu ya. Oke, ini ada masuk lagi nih Bu Umi Salama tadi tanya lagi nih. Saya mau tanya tentang krisis ulama. Kalau tadi kan berkaitan pesantren, sekarang krisis ulama. Sekarang banyak kiai-kiai yang sedo atau wafat seperti Bunyai Ismah garwane Kiai Ulin atau Kiai Maman Zubir dan lain-lain. Nah, ini bagaimana mencetak generasi penerus kiai-kiai? Karena kiai atau ulama adalah pakune dunia. Nah, ini mungkin sedikit bisa ditanggapi Bu Nikmah ini ya, yang ditanyakan sama Bu Umi Salamah ini, mencetak generasi penerus kiai atau generasi apa ya? Generasi yang apa ya? Khairul ummah ya kan. Monggo. Ya, untuk mencetak generasi khairul ummah ya memang apa? Kita yuk pondokkan anak-anak kita gitu kan. Kalau masih ada yang mondok, masih ada yang belajar ilmu agama, ya kan? Insya Allah kan kita tadi yang dikatakan santri itu tadi naibul ulama, ya kan? Wakil ulama, ya kan? Jadi kita jangan khawatir selama santrinya masih ada, insya Allah penerusnya pun masih ada gitu. Ya. Jadi bagi orang tua, ya kan, silahkan masuk SMP ya kan, atau masuk SMA, tapi jangan lupa untuk memondokkan anaknya gitu kan, karena pesantren adalah pencetak ya, pencetak ulama masa depan gitu. Jadi jangan khawatir Bu Sinten ya, Bu Umi Salamah ya, jangan khawatir kita akan krisis ulama, tetapi insya Allah ada penerusnya gitu. Selama santrine dan pesantrine masih urep ya, urep, insya Allah akan ada penerus ulama tadi seperti itu. Jadi nggak usah memang butuh dicetak, butuh dikader. Tapi selama ada orang yang mau ngaji, ada orang yang mau mondok, nah ini stoknya masih banyak gitu ya. Masih banyak, iya. Jadi percetakan ini masih percetakannya ini kan pondok pesantren itu ya. Iya, penyetanya memang pondok pesantren. Maka ayo di pondok KB kan gitu kan. Ayo mondok gitu. Di pondok KB apa-apa ning omah garek wong loro dhewe. Malah enak kan ya. Itu kalau tadi Bu Asia kan di rumah nanti sendirian orang tuanya ya kan. Sekarang malah enggak anaknya pondok KB. Oke, ini waktu tinggal beberapa, masih ada sekitar 10 menit ini ya Bu ya. Mungkin singkat saja. Nah ini suka duka ketika di pesantren atau menjadi santri. Suka dukanya, kalau tadi kan pengalaman apa, nah sekarang ini suka duka. Monggo Bu Nikmah dulu atau Bu Asia, monggo. Asia, monggo Bu. Suka duka. Ya pengalamannya juga tadi ya, suka selain belajar ilmu agama, belajar manajemen, belajar kepemimpinan, belajar banyak sekali, bahkan mandiri dan lain sebagainya. Suka memang ya. Saya juga ketika anak saya dan punya cita-cita anak saya akan mondok gitu. Nah, akan mondok. Jadi ketika ada orang tanya ya, galau ya, gegana misalnya dulu galau, ini saya melanjutkan di SMP atau mondok gitu ya. Pasti saya jawabannya kalau bisa, ketika tidak ada sesuatu hal misalnya yang tidak bisa mondok mungkin karena faktor ekonomi, ya bisa mondok dan sekolah saja. Tapi biasanya mohon maaf, orang yang pengen sekolah, orang yang pengen mondok itu justru orang yang mohon maaf tanda kutip itu kekurangan ekonomi. Justru itu saya motivasi atau bahkan saya bantu untuk motor ke dalam. Biasanya bisa. Tapi dengan saya tanya dulu, tinggal orangnya, apakah kamu benar-benar pengen mondok, pengen cinta ilmu ya, mahabbah, ibaratnya seperti itu. Kalau emang benar-benar dan pengen meringankan beban orang tua, ya konsekuensinya memang dengan ngabdi, ngabdi di pondok itu. Dan insya Allah itu juga karena ngabdi di pondok itu insya Allah barokahnya ya. Kita kan ngalap barokah gitu ya, ngalap berkahnya. Jadi kita motivasi teman-teman yang pengen mondok, senangnya yaitu di pondok itu enak kok, kita semuanya dengan teman gitu,
kita kompak, kita saudara, kita belajar bareng. Tidak pernah saya menyampaikan di pondok itu biasa tidurnya. Karena apa? Mohon maaf Mbak Nina, benar. Di pondok sekarang itu fasilitasnya luar biasa, sudah berbeda dengan sekarang yang ya. dulu. Dulu Mbak saya sempat cerita mondoknya katanya tidurnya di lantai karena ketika Mbak saya itu melebihi 500 itu masih sedikit itu di teras-teras halaman pesantren gitu Itu kan. udah biasa pakai itu. selimut Nah sekarang lihat saya di pondok sudah ada fasilitas seperti kasur, sudah ada kipas angin. Kalau mengeluh panas ada kipas angin. Sekarang pondok itu kayak hotel kok. Hotel ya. Enak berarti ayo pada Jadi mondok sekarang gitu ya. sudah enak-enaknya ayo mondok gitu kan. Kita belajar dengan para kiai, para penyai selaya. Nah kita senang dulu lah, insya Allah enak gitu. Oke, itu ya. Jadi suka dukanya ya biasalah kalau di pondok tidur bareng-bareng kayak sate kan. Harus dikipasi ya. Karena kan jejer gitu. Iya betul. Ning ngarep. Bahkan bangun enaknya gitu. Itu ya. Jadi itu kalau itu ya bagian dari suka duka ya kan biasa. Kalau dulu Dimanapun ceritanya sama deh. kalau saya dulu nggak kemanan tempat tidur ya biasa tidur di tepi enggak karena kebetulan tepi sawah. Jadi ada apa namanya gubuk gitu ya. Itu ya tempat favorit itu. Semilir gitu Semilir ya. gitu ya. Tanpa AC itu. Jadi AB ya angin berobos gitu kan. Enggak, itu dari Bu Asia. Sekarang Bu Nikmah ini berkaitan suka dan duka. Sukanya. Kalau Monggo. saya sukanya memang alhamdulillah banyak teman. Yang pertama kan kalau di Kajen itu kan memang dari mana-mana ya, dari Pati, Jakarta, Cirebon, Bandung dan lain sebagainya itu. Jadi kalau sekarang ya kan kalau mau kemana kan bisa kontak temennya yang ada di sana-sana gitu kan. Nah, Mama, Posisi ya gitu ya. posisi gitu. Ami mampir di Wonosobo pun ada Ami mampir gitu kan. Itu enak, itu enaknya sukanya. Selain itu juga kita bisa memang tadi belajar berbagai macam ilmu gitu kan. Keorganisasian sudah diajarkan, agama pastinya, kemudian dulu ada keputerian gitu kan. Keputerian ya. Keputerian, kemudian ada macam-macam komplit, paket komplit kan gitu. Itu sukanya. Kemudian kalau dukanya Gak ada sih kayaknya. nggak ada ya. Ya pasti Karena ada. suka terus ya. Dulu pertama-tama ya dukanya memang Nangis jauh itu. tadi kan ya, jauh dari orang tua. Aku rak kenal iki sapa-sapa kan gitu. Wedine kalau ditukari temene gitu kan. Kemudian kalau santri khususnya di pondok itu dulu paling mengidolakan hari Jumat Kang Midat. Nah, kenapa hari Iya. Jumat ya kan? Ada ceritanya Kang Midat. Gimana Karena itu? Senin ya kan sampai Minggu kecuali Jumat itu lauknya tahu tempe. Oh gitu ya. Pramuka tadi ya. Iya iya. Tahu kuning, tempe kuning gitu kan, warnanya kuning semua gitu kan. Tapi kalau Jumat itu hari luar biasa, endok. Oh gitu ya. Itu sudah spesial bagi. Iya, itu spesial. Kalau di tempat saya malah justru yang paling favorit dan nasinya paling cepat habis itu pakai sambal dan gerai. Iya Oh, betul. gitu ya. Iya. Kalau pakai yang lain biasanya masih sedikit Iya. bisa. Tapi kalau sudah pakai favorit itu Selasa dan Jumat. Itu. Selasa dan Jumat ya Bu ya. Ya, itu ada jadwalnya. Oh, Kalau gitu ya. Jumat itu paling favorit. Selain bisa makan telur atau ikan, kita bisa keluar. Oh gitu ya. Jadi hari Jumat itu ada toleransi untuk iya, bisa boleh keluar pondok. sampai jam 5 sore Oh gitu. Kalau di pondok dulu setelah itu seperti terus itu. kembali pondok. Kembali ke laptop. Sore itu. Jadi kalau pagi semangat pulang pondok alah balik neh. Kembali ketemu. Oke itu ya suka duka ya di pondok pesantren. Memang asik sih saya juga dulu ya gitu. Kalau saya ya memang hari Jumat karena setiap hari Jumat itu saya bisa jalan-jalan. Iya. Saya bisa kemana ya favorit ke tempat-tempat temen itu. Iya, kalau ke Kajen itu sebenarnya kalau kita keluar pun dibatasi sih, nggak boleh langsung Lebih. keluar kemana-mana, sekitar Kajen aja gitu kan. Nah, paling mentok ke apa namanya Mbah Mutamakin Oh, gitu gitu ya, kan, ke kesarian Mbah sarian ya. Mutamakin ngaji. Tapi kalau di situ kan ada shopping-shoppingan ya. Ya itu sukanya. bagi yang sangun ije. Sanggune lagi. Iya. Manajemen keuangannya ini gimana tinggal. Dan juga boleh nonton TV kalau Oh, gitu ya. Jumat. Dari nonton pagi. TV-nya di pondok itu atau Iya di oh, pondok, di pondok ya. ada gitu. Kebetulan alhamdulillah sih memang dulu punyanya Mbah Sahel ada TV-nya. Jadi kalau mondok pun setiap hari aslinya boleh tetapi di atas jam 9 malam gitu kan. Dan waktunya cuma 1 jam saja gitu. Jam Gitu. 9 sampai jam 10 gitu. Tapi kalau Jumat dari pagi sampai
malam. Dari malam Monggo. malah santri Free Pokoknya gitu kan. dulu OTP sakut. Oke itu ya, suka duka menjadi santri. Oke, sekarang langsung saja ke pesan dan harapan bagi generasi muda saat ini, karena ini tinggal beberapa menit lagi nih Bu. Mungkin bisa disampaikan pesan dan harapan disampaikan kepada generasi muda saat ini, para santri, pada masyarakat umum dan juga pendengar dan pemirsa Erlisa. Monggo dari Bu dosen dulu Bu Asia, monggo. Baik, pesan saya untuk para generasi muda, para santri tetap memiliki cita-cita yang tinggi itu tadi ya, harapan yang tinggi, terus cita-citanya bisa memberikan apa kepada negara, kayak negara, minimal menjadi khairunas tadi, anfa'uhum linnas, menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Itu sebagai pemuda tetap ulet, cita-cita tinggi, fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang fatayat, kita semangat fatayatnya, yang ansor semangat ansornya, pansernya ya. Dan juga Ibnu IPPNU-nya. Nah, dan selain itu juga tadi kita mampu memanajemen diri kita, baik kita pemuda ataupun orang tua, manajemen diri kita sendiri, keluarga, manajemen waktu, manajemen. Jadi kita tidak mendolimi diri kita sendiri ya, dolama nafsah. Jadi artinya ketika kita waktunya belajar, waktunya makan siang, biar memang karena tubuh juga butuh asupan gizi. Nah, waktunya istirahat ya juga istirahat gitu. Nah, pesan saya juga kita di sini ya tadi kembali ke emansipasi juga tidak kalah dengan ikhtiar dan juga doa ya. Jadi teman-teman selain memiliki, silahkan bercita-cita tinggi, wujudkan dengan ikhtiar atau usaha semampunya, semaksimal mungkin, dan dihaluskan dengan doa, mengetuk pintu langit gitu ya. Nah, karena misalnya kita sebagai santri tadi, santri putri di pondok pesantren, kita bisa seperti ini, kita bisa aktif. Bukan berarti saya yang paling pintar, tidak. Bukan berarti saya yang pandai hafalan, tidak. Bukan berarti saya yang banyak riadohnya. Mungkin di luar sana saya yakin pasti banyak orang yang lebih pintar, lebih banyak hafalannya dibanding saya, dan juga banyak tirakat atau riadohnya dibanding saya. Nah, kuncinya ketika santri itulah doa orang tua dan juga guru-guru kita, para masyayikh. Insya Allah itu yang akan mengantarkan pada kesuksesan kita, kesuksesan yang tidak hanya di dunia saja, insya Allah menuju akhirat ya. Itu harapan besar kita sebagai santri. Tetap dimanapun, kapanpun kita santri dan akan berperilaku sebagai santri, tidak hanya dilihat oleh para kiai atau tidak. Itu jadi mungkin ada selain faktor keberuntungan ya, misalnya itu silahkan siapapun teman-teman yang mohon maaf ketika masih ada orang tua, silahkan minta ridhonya, minta doanya. Itu tidak hanya berlaku untuk pemuda, siapapun pendengar sahabat Erlisa atau pemirsa Erlisa yang masih punya orang tua, silahkan kesempatan membahagiakan orang tua dan minta doa kepada orang tua. Tapi berbeda ketika beliau sudah meninggalkan kita, sudah meninggal, kita doakan beliau. Itu insya Allah yang akan menggiring kita kepada kesuksesan, insya Allah ya, itu kepada keberkahan. Dan satu lagi kuncinya, dalam keadaan apapun kita harus tetap syukur dan sabar. Ketika kita bersyukur akan bertambah nikmat ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Ketika kita bersyukur maka akan ditambah nikmat dan kita juga bersabar. Ketika bersyukur dalam keadaan luas itu sangat mudah, tapi bagaimana kita misalnya dalam keadaan sempit tetap bersyukur. Nah, harapan kami, pesan kami, semoga pendengar Erlisa semua ya dimanapun Anda berada tetap menjadi orang yang selalu sabar dan syukur
di kondisi apapun dan tetap menjadi santri di hati. Itu ya, sampai kapanpun. Itu mungkin cukup dari sampai saya. kapanpun santri tetap di hati. Wah. Itu yang Iya. saya garis bawahi. Oke, sekarang ke Bu Nikmah. Oke. Pesan dan harapan Bu. Pesan dan harapan kalian para santri, carilah ilmu dimanapun berada, ya kan, karena ada hadis mengatakan utlubul ilma walau bisin, ya. Jadi carilah ilmu walau sampai ke seberang Cina situ kan, gitu. Biar jadi apa? Biar jadi santri solutif, kata Bu Oh, gitu. Tejo. Benar-benar Solutif, solutif, ya. kreatif dan inovatif, gitu kan. Jangan sampai kita ketinggalan, gitu kan. Ketika kita puas dengan ilmu agama saja yang kita peroleh, kita pasti akan ketinggalan zaman, tergerus zaman seperti itu. Jadi para santri tadi cari ilmu dan jangan puas dengan satu ilmu saja, ya kan. Kita harus jadi santri solutif, kreatif dan inovatif. Gitu pesan saya. Oke. Ibaratnya kalau kita mohon maaf sampai sedikit Iya. nyambung dari Bu Nima saja, kalau kita mengetahui ilmu umum saja tanpa agama, ibarat kita tidak bisa melihat, mohon maaf. Tapi ketika kita mengetahui ilmu agama saja tanpa umum, ya, tanpa ilmu yang lain, misalnya ada sosial, politik, ada teknologi, maka kita seperti orang pincang gitu. Iya, betul. Jadi butuh ilmu apapun kita pelajari bareng-bareng. Oke. Itu ya sahabat Erlisa. Pengennya sih kita ngobrol-ngobrol masih lama ya. Ternyata waktu memang sangat cepat sekali sahabat Erlisa ini. Dan ini yang terakhir, terima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya yang sudah ikut nonton bareng. Ini ada Bapak Subkan, ada Bapak Mukhlisin, ada Mas Didik, ada Pak Siswanto, Mas Agus, Anissa Rahmanti ya. Ada juga Mas Jami, ada Bu Heni, ada Ziyad Maulud, ada Said, ada juga dari Mas Samsul Jepara. Salam untuk semuanya, salam untuk narasumbernya. Oke. Terus juga ini ada Mas Didi hadir ikut nonton, ada juga dari Mas Ali, ada Mbak Andika, Eka Sapitri ikut hadir juga, ada Mbak Dewi, ada Gofur Al Amro, ada Mas Budi hadir, Bu dosen. Wah, ini mungkin mahasiswanya ini Bu ya. Ada juga Neng Inah, ini sempat gabung ini dari seberang sana, dari Malaysia ya. Dan juga dari Muhammad Joharudin. Oke, Kang Cu ini. Terima kasih. Dan juga ini ada dari Erik Hendrik, ikut absen Bu dari kawasan Badengan Ujung Tumpuk. Mau salam-salam buat Mbak Untung, juga Mbak Yai Mudi dan semuanya. Oke, dan terima kasih kepada semuanya yang tadi sudah ikut bertanya. Ada Ibu Umi Salama yang ada di Mijen Demak, dan juga Bu Yanti Rianti yang ada di Tubanan. Oke, terima kasih semuanya. Dan terima kasih pada Bu Nikmah, Bu Asia. Salam-salamin enggak boleh ya? Oh ya, lupa. Masih ada season G. Salam-salam wah dari Oke, G. saya dulu ya. G, monggo dari Bu Nikmah dulu. Saya lupa. Mohon maaf. Oke, salam buat keluarga besar Sekolah Semai Jepara yang dinaungi Yayasan Sekolah Semai Bu Hajah Hindun Anissa. Salam semuanya bagi guru-gurunya. Kemudian salam juga untuk suami tercinta. Karena hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan. Wah. Hari ini ya Bu ya? Oh iya, 17 tepat, 17 ya, Oktober. 17 Oktober itu dulu. Saya baru tadi mengupload status yang lama-lama jadi Iya, Iya, juga teman-teman IPNU IPPNU Kabupaten Jepara, sahabat Fatayat, ya PC Jepara dan semuanya seperti itu. Monggo, itu Oke, aja. dari Bu dosen, monggo. Jadi ikut-ikut ini. Oke. Sebelumnya Bu Nima tadi dapat salam dari Bu Hoyer. Oh iya, salam. Oke, salam karena alhamdulillah pengikutnya banyak tadi ya, sudah selain saya share. Salam juga untuk teman-teman di Sivitas Akademika Institut Pesantren Matoliul Falah Pati, dan juga teman-teman ya yang ada di Unisnu Jepara tadi yang sempat chat akan ngikut, dan juga ada teman dari
Ibnu IPPNU pimpinan ranting Desa Sri Kandang. Sri Kandang ya. Ya, juga ada tadi Inah juga sudah tolak saya yang ada di Malaysia sana sempat mau ngikut. Ada juga teman-teman di penyuluh agama Islam Kabupaten Jepara. Nah, ini juga bagian dari itu ya, karena di Jepara juga. Nah, pastinya terima kasih untuk suami yang sudah mau mengantar pokoknya luar biasa nggih. Antar jemput Ulang tahun tar apa iki, Bu? Ulang tahun ini sayangnya. Kalau tadi kan ulang tahun pernikahan. Sudah lewat ulang tahunnya. Sudah lewat ya. Oke, itu ya. Terima kasih untuk Erlisa sahabatnya. Oke, Terima siap. kasih sudah diberi kesempatan ya. Kesempatannya sangat Luar biasa ya. Kita sharing-sharing bareng saja mengenai santri. Dan terima kasih dan jangan kapok ya Bu ya. Oke, siap. Kapan-kapan kalau kita ngobrol-ngobrol lagi masih bisa. Ya, karena tidak terasa ternyata Sudah 1 jam lebih ini. unik gitu. Kita mau ceritanya dari A sampai Z belum selesai. Oke, itu ya sahabat Erlisa, dan terima kasih pada semuanya. Dan insya Allah sahabat Erlisa, kita akan bertemu lagi besok di hari Sabtu ya, dari jam 3 sampai jam 5 sore. Kita nanti akan sholawatan di Radio Erlisa, dan semoga kita selalu diberikan keberkahan dan kita diberikan santri yang benar-benar santri yang berkah, santri yang ikut kiai, santri yang ikut ulama, sehingga bisa menjadi generasi yang sukses dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Terima kasih, saya Migdad Saroni. Insyaallah ketemu lagi hari Sabtu yang akan datang. Tetap di 94,7 FM, di 94,7 FM Radio Erlisa, radio aslinya Jepara menuju globalisasi, dan tetap religius, tetap konsentrasi, raih prestasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Erlisa FM.